Ya, kita sekarang sudah sama siapa? Muhammad Dava. Muhammad Dava. Dava nih bikin robot nih ya? Iya. Nah ini sistem robot sortir barang. Sortir barang. Iya. Nah kayak gimana, Pak? Caranya, Pak? Kamu jadi, jelasin. Jadi itu awalnya saya kepikiran buat ini itu karena di Indonesia itu masih apa ya? Sortir barangnya masih manual gitu, masih yang manusia nge-scan-nya gitu. Nah terus jadi saya kepikiran lah buat bikin sortir barang otomatis seperti itu. Nah terus saya nyari referensinya dari negara-negara luar yang sudah maju dan pada akhirnya ya udah terbuatlah seperti ini gitu. Jadi menggunakan sensor barcode dan QR code ini. Jadi dia menyortirnya itu berdasarkan wilayahnya. Oke. Gitu. Bisa dipraktekin nggak nih? Ini kayak ini ya berarti ya, kayak tempat sortir ya. Kalau yang suka lama di Cakung tuh. Nah ini nih. Ini nih. Nah apa bikin dengan cara yang lebih mudah, ya kan? Kalau tadi Mas Arief bilang ya, ini adalah bentuk yang yang rutin ya. Artinya robot rutin ya, robot yang biasa digunakan juga di pabrik ya. Betul. Nah coba Pak, silakan Pak. Jadi kamu jelasin dari yang itu dulu awalnya. Jadi ini udah ada QR code yang sudah didaftarkan di sini. Dan ini ada sensor barcode-nya. Jadi tinggal barangnya kita taruh sini. Dia nggak akan nge-scan dan jatuh. Dan dia akan melakukan sortir di sini. Oh, sortir masuk ke sini nih. Iya, masuk ke sini. Dan di itu ada tampilan LCD-nya itu dia ada menampilkan nama wilayahnya. Oh, gitu. Iya. Oke, menarik. Tapi kan ini kayak masih dalam bentuk prototype. Ini prototype ya? Iya, prototype. Jadi memang bentuknya masih terbuka seperti ini ya? Betul. Belum dirapiin lagi gitu. Berapa lama kamu bikin ini? Dari awal semester sih. 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ada 6 bulan. Dan ini dikompetisikan? Ini enggak, ini khusus buat kayak seperti tugas saya, tugas akhir. Tugas kamu aja bikin beginian, Pak? Iya. Luar biasa loh kamu. Seperti itu. Nah, ada kesulitan nggak pada saat bikin ini? Kesulitannya sih pada saat ini sih kayak memprogram si sensor GM-nya ini biar bisa kayak nge-trigger si servonya, terus juga biar komunikasi sama microcontrollernya juga. Oke. Jadi sebenarnya dari sini dia akan mengatur ini ya, mana yang akan turun. Iya, betul. Oke, mana yang akan diturunkan di bagian A, B atau C gitu ya. Betul sekali. Oke. Seperti itu. Dan ini kalau misalnya bentuk jadi, artinya ini bisa diaplikasikan ke dalam sortir-sortir barang ya. Betul. Di tempat-tempat penyortiran yang bisa skala lebih besar lagi. Dengan skala lebih besar lagi dan bentuknya lebih gede lagi gitu. Betul. Waduh, luar biasa. Ini kalau kita ke airport nih, ini kayaknya nggak bakal repot nih, ya. Ininya nih, mindahin barangnya ya. Kamu kan biasa kita lama banget nih nungguin koper-koper kita nyampe kan. Nah, dengan ini lebih cepat berarti Pak ya? Bisa. Waduh, luar biasa. Nah, kita akan lihat lagi satu karya anak bangsa juga prototipe ya, Dava ya. Betul. Dari teman kamu ya. Tapi nanti kita beresin dulu yang ini, nanti kita siapkan yang satu lagi. Baik, ya, terima kasih. Oke, kalau tadi kita ngomongin soal alat sortir, sekarang juga ada nih karya Ragil ya, Gil. Kenalan dulu, Gil. Wah, luar biasa. Kamu bikin apa nih, Gil? Ini saya tuh bikin sistem keamanan untuk pintu. Keamanan pintu. Keamanan pintu. Okay. Jadi, ya boleh, monggo. Ini gimana, Gil? Jadi sistem ini tuh pakai 2 autentikasi gitu, Pak. Oke. Jadi kayak kode dari email, kan Google tuh ada 2 verifikasi lah. Betul. Dua verifikasi, two step verification. Nah itu sama persis kayak gini. Jadi di sistem ini tuh ada 3 profile password. 3 profile password ini tuh masing-masing orang punya password sendiri. Misalnya Mas punya password dan punya fingerprintnya sendiri. Oke. Semisal Mas masukin password Mas, yang diminta fingerprint Mas, nggak mungkin fingerprint saya. Begitupun saya, begitupun yang lainnya gitu. Coba kamu praktekin. Ini kekunci ya? Ini posisi kekunci Mas. Iya kekunci ya. Oke. Nah, misalnya saya masukin password pertama. Nah ini password pertama. Iya. Harusnya kan jari jempol. Ini semua makanan ini masih prototype. Jadi saya masih pakai jempol nih Mas. Iya. Tapi seandainya saya masukin telunjuk. Iya. Dia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus tetap jempol. Harus jempol. Nah, fingerprint oke. Soalnya baru pintu bisa kebuka. Dan semua itu tuh tertulis Mas di cloud. Kalau ini di Telegram, satu lagi itu tertulis juga di Google Sheet. Kalau ada yang buka pintu? Kalau ada buka pintu. Misalnya Mas akses, berarti tertulis nama Mas masuk jam sekian. Begitu juga di Google Cloud. Kamu nggak bisa kabur malam dong kalau di rumah ya? Jadi ke data semua. Nggak bisa pulang telat Mas. Dia nggak bisa kabur-kaburan malam dia. Betul Mas. Iya.
Dia nggak bisa kabur malam-malam ini karena ketahuan di Telegram ya? Di Telegram sama Google Sheet juga, Mas. Sama Google Sheet. Iya. Ya, jadi siapa aja yang masuk rumah, jam berapa. Jam gitu. berapa, ya, itu kelihatan semua tercatat. Dan itu langsung tercatat? Langsung tercatat. Dan ini ada wifi-nya memang? Terkonek ke wifi. Oh, terkonek ke wifi. Terkonek ke wifi. Oke. Keren. Berapa lama kamu bikin ini, Dav? Dav lagi. Ragil. Maaf. Sekitaran 2 minggu, Mas. 2 minggu? 2 minggu. Ngerakitnya maksudnya? Ngerakitnya 2 minggu. Oh, ngerakitnya 2 minggu? Tapi mikirinnya? Mikirinnya? Wah, dari awal semester, Mas. Dari awal semester ya? Iya. Dari mulai daftar sidang gitu. Kalau menurut kamu yang paling yang paling sulit ya, step by step-nya gitu. Step by step. Apa aja yang harus dilakukan ketika kita pengen bikin inovasi nih gitu. Pasti kan inovasinya dulu. Betul. Kamu kan kepikiran kunci rumah kenapa? Kepikiran sering ketinggalan kunci kah? Karena sering ini tuh sama orang tua kah? Sistem, Mas. Seumpama di ruangan ini tuh ada benda yang paling berharga. Kita sebutlah perhiasan, uang, emas, segala macam. Kalau kamu itu yang paling berharga. Kalau saya keluarga. Nah, jadi dalam ruangan itu, Mas, di tempat kita nyimpen perhiasan, uang, emas, segala macam, itu nggak semua orang bisa akses masuk, Mas. Jadi cuma orang-orang terdaftar aja, orang-orang tertentu aja. Dan ini dibuat di dalam sini. Ini jadi kamu mikirin ini berapa lama waktu itu? Kalau di total sampai berarti dari awal ya? Dari awal? Kisaran ya 3 bulanan ada. 3 bulanan? 3 bulanan dengan two-way verification tadi? Dua langkah verifikasi. Dan terus kemudian kamu pikir, kayaknya menarik juga ya kalau dibikin masuk juga ke Telegram dan Google Sheet. Google Sheet. Itu belakangan atau memang udah dipikirin dari awal? Itu juga pertama dipikirinnya tuh kita pengennya notifikasi aja nih. Iya. Kan Telegram kan bisa notifikasi real time. Tapi kalau di Telegram tuh kita nggak punya data log yang bisa tersimpan dan tercatat bisa kita olah. Datanya nggak bisa kita olah kan. Nah, baru saya tambahin Google Sheet, Mas. Biar data lognya itu mentah bisa kita teliti lebih lanjut. Iya. Ini kayak kalau di kantor rawan ini. Ya, karena datanya ketahuan. Keluar masuk. Kayak absen ya. Oke. Dan hanya 2 minggu kamu bikin ini? Ngerakitnya 2 minggu. Ngerakitnya 2 minggu. Aku mau nanya deh, ini komponen-komponennya kamu dapat dari mana? Komponen-komponen itu kebanyakan kita beli online sih, Pak. Oh, udah jadi ya? Jadinya itu berbentuk modul. Kita ngeprogram logikanya, Mas. Itu yang kita bikin, yang kita susun untuk program logikanya itu, Mas. Dan itu yang lebih susah? Itu yang lebih susah, Mas. Konyol-konyolnya sih gampang. Tapi bikin program sama logika itu, Mas, yang susah. Oke, berapa lama tuh bikin itu? Ya, termasuk 3 bulan itu. 3 bulan itulah ya? Termasuk 3 bulan itu, Luar biasa loh kamu loh. Keren. Thank you ya, Ragil ya. Baik, sama-sama, Mas. Iya. Dan ini karya anak bangsa yang ya masih prototipe ya ini ya? Prototipe, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa memang anak-anak Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Ya, membuat model semacam ini, ruangan tertutup yang tadi sortir gitu ya. Mungkin untuk hal-hal yang buat kita kelihatannya sederhana gitu, tapi bagaimana mereka bisa membuat ini dengan sendiri? Kamu bikin kan? Sendiri, Pak. Bikin sendiri loh ini. Artinya memikirkan bagaimana memasang modulnya, terus kemudian programnya dan segala macamnya, ini bukan hal yang gampang. Dan mudah-mudahan kedepannya justru ini Indonesia bisa semakin banyak orang-orang semacam Dava, Ragil ya, yang bisa mengembangkan robot ya, dan terus kemudian sistem yang sangat canggih dan bisa dipakai, itu yang paling penting. Bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Thank you, Gil. Sama-sama, Mas. Kita ketemu lagi di Ototech selanjutnya.